Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, dan selamat sore kepada teman-teman semua. Kembali lagi di channel saya Bangmu. Jadi pada kesempatan kali ini ya guys, ya Bang Mo bakal mengedukasi tentang yang namanya PMO ya guys ya. Karena PMO adalah suatu permasalahan sosial yang sangat ya guys ya, yang sangat berbahaya sekali, akan tetapi para masyarakat sekali banyak yang paham mengenai permasalahan sosial ini ya guys ya. Jadi apa sih sebenarnya artinya PMO itu ya guys ya? PMO adalah singkatan dari Ports, Masturbation and Organism, yang dimana aktivitas masturbasi sambil menonton film porno sampai mencapai orgasme ya guys ya. Faktanya situs pornografi modern telah meningkatkan aksesibilitas dan juga intensitas konsumsi seseorang ya guys ya. Pertanyaannya ya guys ya, apakah PMO itu berbahaya? Nah, PMO sendiri, pornografi masturbasi orgasme ini, jika dilakukan secara berlebihan atau menjadi suatu kecanduan, dapat menimbulkan dampak yang negatif ya guys ya, baik secara fisik, mental maupun otak ya guys ya. Ketika kita terlalu sering terpapar materi pornografi, dapat mengubah persepsi kita. Ketika kita terlalu sering terpapar materi pornografi, nah di situ dapat mengubah persepsi terhadap masa depan kaula muda yang selalu menormalisasikan perilaku PMO ya guys ya, sehingga sudah dianggap hal yang lumrah. Jadi orang-orang zaman sekarang ketika dia mendengar apa itu PMO segala macam pornografi, dia sudah membuat sesuatu itu hal yang wajar ya guys ya, yang terjadi di sosial dan juga masyarakat ya guys ya. Nah, fakta yang belum banyak orang yang mengetahui tentang PMO yang perlu kita harus ketahui ya guys ya. Yang pertama, efek PMO ini mirip dengan kecanduan obat-obatan terlarang ya guys ya, yang tentu saja sangat ketergantungan kepada hal tersebut ya guys ya, yang tentu saja sangat tidak baik ya guys ya. Nah, yang kedua itu yaitu guys ya, pornografi memicu perubahan neuroplastis di otak yang membuat seseorang sulit mengambil keputusan dan mengendalikan diri ya guys ya. Hal tersebut ketika terjadi di realistis di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang dimana setiap kali kita mengambil jalan tempuh atau kita mengikuti arus kemana kita harus berjalan, itu kita harus bisa ya guys ya, bahwa membedakan antara yang baik dan benar. Dan ketika kita terjadi dampak dari PMO ini, maka beliau tidak dapat mengambil keputusan dan mengendalikan diri ya guys ya. Nah, yang ketiga ya guys ya, yang paling parah, orang yang melakukan PMO kerap merasakan post not clarity, di mana perasaan bersalah dan malu segera setelah melakukan orgasme atau masturbasi ya guys ya, dan dilakukan secara berulang kali, nah, tetapi besoknya masih mengulangi ya guys ya. Maka dari itu, setiap kita insan yang berbudi akhlak ya guys ya, kita harus menjaga teman-teman, sanak saudara kita, dan juga kerabat-kerabat kita, sahabat-sahabat kita, agar menjauhi yang dimana yang namanya PMO ya guys ya. Sebenarnya apa sih ya guys ya dampak secara mental dari kecanduan PMO ini? Yang pertama ya guys ya, depresi dan kecemasan. Nah, di sini menimbulkan perasaan bersalah, malu, dan rendah diri. Seringkali menyertai kebiasaan PMO yang berlebihan, dapat memicu depresi dan kecemasan ya guys ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, masalah hubungan. Nah, masalah hubungan ini maksudnya adalah ketika kita sulit untuk menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain, terutama dalam hal keintiman ya guys ya. Nah, yang ketiga, penurunan motivasi. Karena terlalu banyak waktu kita yang dihabiskan untuk PMO, dapat mengurangi produktivitas dan juga motivasi dalam kehidupan sehari-hari ya guys ya. Nah, lalu ada yang namanya dampak fisik yang terjadi karena PMO ini ya guys ya. Yang pertama, kelelahan kronis. Nah, kelelahan kronis ini maksudnya terlalu banyak energi yang terpakai untuk aktivitas seksual, yang menyebabkan kelelahan kronis atau kelelahan yang berlebihan ya guys ya. Jadi ketika kita melakukan suatu PMO, maka aura kita menjadi negatif, lalu tenaga kita, pikiran kita semua akan habis di situ, sehingga kita tidak dapat melakukan produktivitas lagi ya guys ya. Lalu yang kedua, di dampak fisik ada yang namanya gangguan tidur ya guys ya. Gangguan tidur ini seringkali terjadi di kaula remaja saat ini ya guys ya, dimana banyak yang begadang.
dan akhirnya ya guys ya terjadilah PMO itu ya guys ya. Padahal jika mereka sadari bahwa segala sesuatu itu terjadi karena akibat diri kita sendiri ya guys ya. Lalu apa ciri-ciri orang yang sering PMO ini ya guys ya? Ya, yang pertama, kesulitan untuk mengurangi atau berhenti dari kebiasaan ini ya guys ya. Beliau mencari cara agar untuk keluar dari zona yang disebut nyaman bagi mereka, lalu sehingga menjadikan ciri-ciri atas keresahan-keresahan yang dibuat oleh para pengguna PMO ini ya guys ya. Lalu yang kedua, yang namanya lebih memilih menyendiri daripada berinteraksi dengan orang lain ya guys ya. Orang-orang yang sering melakukan PMO ini ternyata memang tertutup ya guys ya, lebih ke introvert dia ya guys ya. Dia lebih menutup diri untuk tidak berinteraksi dengan orang lain. Sel dopamin yang ada di dalam tubuh mereka sudah terkeluarkan semua ya guys ya, sehingga mereka tidak butuh lagi untuk berinteraksi dengan orang yang untuk mengeluarkan sel dopamin tersebut ya guys ya. Nah, yang paling parah ini ya guys ya, sering mengalami perubahan mood yang drastis seperti mudah marah, sedih, cemas, dan lain-lain. Lalu yang paling penting bagi kaula remaja ini, dia mengganggu kinerja di sekolah, pekerjaan, dan hubungan sosial yang sangat menurun ya guys ya. Hingga kepercayaan diri mereka hilang. Lalu beliau tidak ingin untuk berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Apa sih penyebab yang sering PMO ya guys ya? Pada masa remaja, rasa penasaran terhadap seksualitas sering mendorong seseorang untuk mencoba pornografi dan masturbasi ya guys ya. PMO juga seringkali digunakan sebagai mekanisme coping untuk mengatasi stres atau masalah emosional, yang tentu saja hal tersebut malah membuat masalah baru ya guys ya. Tidak ada penyelesaian di antara stres atau masalah emosional, malah menimbulkan masalah baru. Tentu saja hal tersebut sangat merugikan bagi diri sendiri maupun orang yang terkena dampak dari PMO ini ya guys ya. Orang yang merasa kesepian. Nah, orang yang merasa kesepian dan tidak memiliki hubungan interaksi terhadap orang lain sehingga mencari kepuasan terhadap PMO ya guys ya. Nah, hal tersebut juga sama seperti yang sebelumnya ya guys ya. Yang paling penting dari penyebab seringnya PMO ini adalah masalah psikologis seperti kecemasan sosial, depresi, atau rendah diri dapat memicu kebiasaan ini ya guys ya. Dimana yang saraf-saraf otaknya sudah mungkin banyak yang tidak nyambung gitu. Nah, yang paling parah ya guys ya, yaitu konten pornografi di Indonesia ini ya, ternyata memang aksesnya sangat mudah sekali ya guys ya, sehingga semua orang yang bermain handphone Android dapat mengakses hal tersebut ya guys ya. Maka dari itu para orang tua harus untuk menjaga anak-anaknya ya guys ya. Nah, yang paling parah di antara para remaja, para orang-orang dewasa zaman sekarang adalah anak-anak ya guys ya, dimana penerus bangsa yang seharusnya mewariskan para kakek-kakek kita terdahulu malah terkontaminasi terhadap PMO ini ya guys ya. Zaman sekarang memang sudah dinormalisasikan bagi anak-anak yang di bawah umur, anak remaja, tapi yang paling parah anak-anak ya guys ya. Karena mereka adalah sebuah kertas polos ya guys ya, belum ada tulisan. Ketika mereka diracik untuk hal tersebut, maka terjadilah penyimpangan sosial seperti ya guys ya, pernikahan dini, seringnya emosional, seringnya tawuran, berantem, pokoknya hal yang menimbulkan emosi ya guys ya. Jadi ya guys ya, kita harus waspadai dampak negatif terhadap kecanduan pornografi pada anak yang di bawah umur ya guys ya. Nah, bagaimana cara untuk melihatnya ya guys ya? Yang pertama adalah gangguan perkembangan pada otak, dimana otak adalah fungsi atau motorik utama dari seseorang atau manusia ya guys ya. Nah, kecanduan pornografi dapat menyebabkan gangguan perkembangan pada otak anak. Saat melihat berbagai konten yang mengandung pornografi, maka otak akan dipenuhi oleh hormon dopamin. Saat jumlah dopamin terlalu tinggi pada otak, maka seseorang akan kesulitan untuk membedakan hal yang baik dan buruk. Selain itu, pecandu juga sulit untuk mengambil keputusan, memiliki percaya diri yang rendah, hingga daya kreativitas yang menurun. Bahkan terlalu sering menyaksikan konten pornografi meningkatkan risiko penyusutan jaringan otak yang memicu kerusakan
permanen pada otak, sehingga tidak terjadi perkembangan pada otak pada anak tersebut ya guys ya. Tanaman ya guys ya, ketika dia tumbuh, batangnya tumbuh, daunnya tumbuh, akarnya tumbuh, buahnya tumbuh, kan tapi batang di dalam anak tersebut tidak dapat untuk melesat tinggi ya guys ya, karena terjadi pada di otak ya guys ya, sebagai motorik ya guys ya. Orang tidak akan dapat mengambil keputusan ketika tidak memiliki kemampuan untuk berpikir, dan kemampuan berpikir terdapat pada otak ya guys. Dan lalu yang kedua, dampak negatif daripada PMO anak di bawah umur yang terlalu signifikan terlihat adalah gangguan emosi pada anak. Seperti yang saya bilang sebelumnya guys ya, anak yang sudah terpapar materi-materi PMO sebelum pada waktunya atau sudah pada waktunya atau kapanpun itu, mereka akan terjadi gangguan pada emosionalnya ya guys ya. Nah, konten pornografi juga dapat menyebabkan gangguan emosi pada anak. Anak-anak yang mengalami kecanduan pornografi akan memiliki keinginan untuk terus-menerus menyaksikan atau menikmati berbagai hal yang berbau pornografi, mulai dari video, gambar, cerita, percakapan, hingga gerak tubuh. Jika keinginan ini tidak dipenuhi dengan baik, maka pecandu berisiko mengalami emosi yang tidak stabil, misalnya seperti marah, tersinggung, hingga perubahan suasana hati. Pecandu pornografi juga kerap mengalami gangguan cemas akibat perbuatannya saat banyak orang mengetahui kebiasaannya, termasuk orang tuanya. Maka dari itu ya guys, orang tua yang masih memiliki anak atau baru memiliki anak, ya baby blues seperti itu ya guys ya, kalian harus sangat ketat mengawasi aktivitas anak di dalam gadget ya guys ya, terutama di konteks pornografi ini guys ya, karena banyak sekali akses yang dapat dibuka dan ditutup kembali guys ya, sehingga orang-orang yang mengawasinya tidak mengetahui hal tersebut. Maka dari itu kita harus melihat dari ciri orang tersebut, ciri anak tersebut ya guys ya. Nah, yang ketiga, menurunkan kemampuan bersosialisasi, di mana setiap anak-anak wajib atau harus bersosialisasi bersama teman-teman mereka agar terdapat produktivitas otak yang semakin tumbuh, semakin besar, semakin berpengalaman ya guys ya. Akan tetapi karena konteks pornografi ini mereka ya guys ya, jadi terhambat interaksi sosial atau hubungan sosial dengan teman-teman sebayanya. Nah, anak-anak yang gemar menyaksikan konten pornografi juga berisiko mengalami kesulitan dan penurunan kemampuan bersosialisasi. Selain itu, anak juga akan menganggap normal setiap kekerasan dalam hubungan, baik secara fisik maupun seksual. Kecanduan pornografi kurangnya edukasi seksual membuat kasus pernikahan dini, hamil di luar nikah, hingga penyebaran penyakit menular menjadi cukup tinggi ya guys ya. Yang dimana hal tersebut sudah dinormalisasikan bagi kaula muda zaman sekarang ya guys ya. Nah, maka dari itu kita harus menyebarkan benih-benih yang dimana benih itu adalah benih baik ya guys ya. Dan ketika benih tersebut sudah mulai melenceng dari garis yang sudah kita tentukan, ibaratnya akar kita jadiin dia lurus pohonnya, terus dia melenceng, kita harus meluruskan kembali ya guys ya, kembali. Dengan cara apa? Tentu saja mengedukasi setiap anak-anak. Maka dari itu saya menyampaikan hal tersebut ya guys ya. Dan yang paling penting, PMO ini harus dimasukkan ke pendidikan sekolah ya guys ya, agar setiap anak-anak maupun yang dari bawah umur hingga orang yang remaja, sudah memasuki balik, beliau tahu ya guys ya, bahwa hal tersebut itu tidak benar ya guys ya. Nah, tipsnya untuk mencegah kecanduan pornografi pada anak ya guys ya, melakukan komunikasi dua arah dengan anak secara rutin ya guys ya. Harus sering bercakap-cakap kepada anak tersebut, jangan terlalu egois terhadap waktu. Kita harus membagi gitu ya, sebagai orang tua, bahwa yang terpenting adalah anak, karena beliau adalah generasi muda yang menggantikan kita di suatu saat nanti guys ya. Lalu yang kedua, menerapkan pola asuh yang tepat pada anak.
Lebih tepatnya itu menerapkannya mengurangi konsumsi gadget ya guys ya. Hal tersebut menurut saya sudah sangat baik ya guys ya, mengurangi konsumsi gadget dan mengawasi di saat pemakaian gadget, karena segala sesuatu PMO itu terdapat pada elektronik, barang elektronik ya guys ya. Lalu yang ketiga, memberikan anak kasih sayang dan perhatian yang tepat. Tentu saja setiap orang tua memiliki perannya dan tanggung jawab terhadap kasih sayang terhadap anaknya. Lalu pastikan lingkungan anak tersebut untuk tumbuh di lokasi yang tepat ya guys ya, karena pengaruh dari lingkungan adalah sesuatu yang sangat utama. Ketika lingkungan tersebut sudah menjadi habit dan habit tersebut adalah habit yang tidak baik, maka hancurlah si anak tersebut, terbawa arus lah beliau ya guys ya. Dan yang paling saya sarankan ketika sudah ada indikasi anak tersebut bahwa melakukan PMO ya guys ya, cara ampuhnya yang pertama ya guys ya, melakukan terapi CBT atau biasa disebut Cognitive Behavior Therapy, yang dimana bentuk terapi psikologis yang berfokus pada mengubah pola pikir serta perilaku seseorang. CBT juga dapat membantu seseorang mengidentifikasikan dan mengelola pola pikir yang memicu berbagai perilaku, sehingga menonton pornografi ini merupakan salah satu pengobatan yang paling efektif untuk pengidap PMO ya guys ya. Dan yang kedua, terapi psikodinamik. Terapi psikodinamik ini bisa disebut sebagai psikoanalis, sejenis terapi berbicara yang membantu orang mengungkap pikiran dan ingatan bawah sadar yang mungkin menjadi pemicu PMO. Ketiga ya guys ya, Acceptance and Commitment Therapy atau ACT. Nah, terapi ini adalah pendekatan kuat yang membuat individu menavigasi tantangan dengan menumbuhkan fleksibilitas psikologis ya guys ya. ACT ini mirip dengan CBT yang dapat membantu mengidentifikasikan pola pikir yang menghasilkan perilaku adiktif ya guys, atau tingkat kemampuan atau keefektivitasan individu untuk memenuhi standar kemandirian dan tanggung jawab sosial yang disesuaikan dengan usianya saat ini, dimana lokasi yang sesuai dia tinggal atau lingkungan yang ditempati. Yang paling penting ketika anak tersebut sudah terindikasi PMO ini ya guys ya, melakukan perubahan pola hidup, dimana ada seseorang yang membantu untuk merubah segala pola hidupnya sehingga menjadi lebih baik lagi ya guys ya di kedepannya. Cukup sekian dari video Bang Mo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.